Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas pembahasan kita tentang Bootstrap 5. Dan di video kali ini kita mau belajar tentang cara download dan cara install Bootstrap 5 ke dalam project website kita. Nah, untuk downloadnya dan installnya, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita bisa ke halaman website dari Bootstrap. Ini dia URL-nya, getbootstrap.com. Nah, ini homepage-nya, dan kita untuk download bisa klik tombol ini aja. Oke, sebelum aku download, aku jelasin sedikit dulu. Karena kita tahu Bootstrap ini adalah buatan orang, sama kayak jQuery karena buatan orang, kita harus ngedownload dan mengincludekan file Bootstrap itu ke dalam project kita. Nah, di sini kita ada dua cara untuk mengimplementasinya, teman-teman. Untuk mengimplementasikan Bootstrap ke dalam website kita, yang pertama, kita bisa download file Bootstrap-nya dulu. Terus cara yang kedua, kita bisa pakai CDN. Nah, ini kalau kita males download, jadi kita pakai versi online-nya. Jadi kalau mau pakai yang versi online atau CDN ini, untuk pengerjaannya teman-teman wajib ada koneksi internet, karena untuk mengakses Bootstrap-nya kita wajib mengakses ini dulu. Kalau nggak ada internet maka nggak bisa pakai cara yang CDN ini. Kalau nggak ada internet, teman-teman bisa download dulu di warnet, baru deh pakai include Bootstrap-nya yang udah di-download. Nah, kita bakal ngebahas yang cara download dulu ya, bukan yang cara online dulu. Nah, cara download di sini teman-teman bisa lihat ada dua nih, compile CSS dan JS, yaitu versi Bootstrap yang udah di-compile dan yang source file. Nah, ini kita nggak ngebahas yang source file dulu karena ini aku bilang udah tingkat menengah mungkin ya, karena udah ada SASS-nya. Kita belum belajar tentang SAS, jadi kita bakal pakai yang ini, compile CSS dan JS aja dulu. Nah, caranya gampang banget, tinggal klik tombol download aja di sini, maka bakal ke download. Jadi teman-teman boleh start download, aku nggak download karena aku udah ngedownload. Terus udah selesai, teman-teman tinggal copy paste aja ke dalam folder project teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin nih, nama foldernya belajar Bootstrap. Di sini filenya, di sini bentuk RAR yang udah kita download. Nah, tinggal di extract here aja. Nah, jadi deh, ini dia foldernya Bootstrap 5 dis. Oke, kayak gini udah selesai. Sekarang teman-teman bisa mengincludekan filenya. Nah, caranya tinggal buka text editor. Ini aku pakai Visual Studio Code, dan ini yang udah di dalam folder tadi, belajar Bootstrap. Nah, ini dia file foldernya Bootstrap 5 dis. Ini. Nah, gimana cara mengincludekannya? Sama kayak mengincludekan file CSS dan JavaScript, kita pertama bikin dulu filenya. Aku mau bikin tes aja dulu ya, tes HTML. Kayak biasa, HTML5 strukturnya. Nah, di sini teman-teman, kita harus mengakses CSS dari jQuery dulu. Yang di atas taruh. Nah, gimana caranya? Ingat, kita bisa mengakses pakai link CSS. Nah, ini aku hapus dulu karena kita bukan pakai CSS, kita harus mengakses yang ini. Nah, ini banyak nih teman-teman di dalam folder CSS, Bootstrap Grid, Bootstrap CSS, bla 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 bla. Nah, yang mau kita pakai adalah Bootstrap min.css. Jadi caranya adalah Bootstrap panggil dulu nama foldernya ini, terus CSS ini, terus nama filenya kita mau Bootstrap min.css ini. Udah, kita udah berhasil mengincludekan yang CSS-nya, Bootstrap min CSS. Kenapa aku pilih yang min? .min karena dengan .min file kita bisa lebih ringan. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai .min bisa juga .css, pakai versi CSS lainnya, tapi aku saranin pakai yang min aja supaya file project kita diaksesnya lebih cepat karena ukuran file Bootstrap min CSS ini lebih ringan. Oke, kita udah selesai mengincludekan Bootstrap CSS ke dalam project kita. Nah, selanjutnya kita harus mengincludekan
Bootstrap JavaScript. Filenya yang mana? Kita lihat, tutup dulu folder CSS, terus kita buka folder JS. Nah, di sini ada banyak banget teman-teman. Jadi untuk ini kita bakal pakai yang bootstrap bundle.min.js. Caranya di body ini, sebelum body tutup, tulis aja script src ini bootstrap, nama foldernya dulu, terus js, terus bootstrap bundle min.js, ini yang kita pakai. Udah selesai, kita udah berhasil mengincludekan file bootstrap kita, baik itu CSS maupun JavaScript. Nah, gimana cara ngecek apakah ini benar-benar udah include ke dalam project kita? Nah, caranya gampang aja. Save. Di sini, lihat ya. Aku mau buka dulu filenya, klik kanan, reveal in file explorer, aku klik 2 kali aja, terus close, sudah nggak pakai. Nah, ini file kita. Caranya klik kanan, inspect. Nah, di sini di konsol nggak ada error, berarti kita udah berhasil mengincludekan file bootstrap CSS dan bootstrap JS-nya, bootstrap JavaScript. Nah, kalau misalnya belum yakin, kita bisa juga memanggil sebuah komponen. Komponen itu CSS yang udah dibikinin sama bootstrap buat ngecek. Otomatis kalau misalnya kita udah berhasil manggil bootstrap, kita bisa pakai apa yang dibikinin yang ada di dalam bootstrap kan. Nah, makanya di sini aku mau ngetes pakai salah satu komponen, button kelas btn primary. Nah, teman-teman nggak perlu pusingin dulu apa itu btn primary, karena ini bakal dibahas di bagian komponen nantinya. Nah, lihat ya, save dan kita refresh. Ini aku close aja dulu. Oke, ini dia teman-teman. Aku gedein, aku zoom in dulu biar kelihatan. Nah, ini buttonnya yang udah kita bikin. Berhasil ternyata. Jadi kita lihat sendiri ya teman-teman. Kita panggil kelas btn primary, jadinya kayak begini. Berarti tandanya kita udah berhasil memanggil bootstrap CSS ini. Coba kalau kita nggak pakai nggak panggil bootstrap min CSS sama bootstrap ini. Jadi aku hapus aja semua yang berhubungan dengan bootstrap. Sekarang aku save dan aku refresh. Kita lihat tuh, balik ke semula. Jadi nggak berlaku lagi yang warna biru tadi. Oke, aku undo aja, save dan refresh. Buttonnya berubah, tandanya kita udah berhasil mengincludekan file bootstrap kita ke dalam project. Oke, kita lanjut. Tadi udah berhasil memakai bootstrap dengan file yang kita download dan dengan versi offline, atau kita memanggil file yang udah kita download. Sekarang kita coba yang versi online-nya atau memakai yang CDN ini. Nah, caranya gimana? Tinggal copy paste aja yang udah ada di sini. Jadi caranya aku copy, terus nah sebelumnya aku hapus aja dulu ya, nggak pakai ini, aku hapus ini dan aku save. Kita lihat dulu untuk pembuktian bootstrap kita udah nggak jalan di project kita. Ini udah kembali buttonnya ke semula. Sekarang kita coba pakai yang CDN tadi, yang versi online, paste, terus aku pakai ALTZ supaya dia ini word wrap. Terus ini kan udah nih .css-nya, sekarang kita copy lagi yang JavaScript-nya. Ini copy, terus sebelum tutup body, save. Nah, kita lihat ya, seharusnya kalau versi online ini berhasil kita include-in, berarti button ini berubah jadi warna biru kayak versi yang offline tadi yang kita download. Oke, aku coba refresh. Nah, ternyata benar teman-teman, buttonnya berubah jadi button primary atau button background biru. Jadi kita dengan ini juga udah berhasil mengincludekan file bootstrap kita dengan cara online. Ingat, dengan cara online ini teman-teman butuh internet untuk pengerjaannya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini, cuman ngejelasin atau ngasih tahu cara download dan cara install bootstrap ke dalam project kita. Jadi
Selanjutnya, pilihan teman-teman nggak mau ribet download, bisa pakai yang versi CDN, atau kalau misalnya teman-teman nggak ada internet di rumah, bisa download dulu di warnet, terus kita include-in dengan file kita sendiri. Kayak begini caranya, menginclude-in yang dengan cara pertama ya. Jadi pilihan tergantung ke teman-teman aja, karena sama aja mau pakai yang versi offline atau versi online. Oke. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.